Saya suka bayar utang Ramadan, selalu di hari Senin dan Kamis. Jadi saya niatnya puasa Senin Kamis. Kalaupun sebenarnya di hati saya niatnya bayar utang. Tapi setelah saya dengar ceramah, ternyata niat saya salah. Jadi pertanyaannya, apakah saya harus ganti semua utang Ramadan saya yang sudah saya bayar dengan niat Senin Kamis? Amal ibu yang lalu tidak ada yang sia-sia. Dia terhitung sebagai pahala puasa sunat. Tapi untuk yang akan datang, cara mengqadanya, laksanakan di hari Senin, laksanakan di hari Kamis, laksanakan di Ayyamul Bait 13, 14, 15, laksanakan di hari-hari sunat, tapi niatnya qada di hari Senin pada bulan Muharram, maka dapat 3. Qadanya dapat sehari, dapat puasa hari Senin, dapat puasa bulan Muharram. Tapi niatnya satu saja. Ya Allah, aku berniat makan sahur untuk niat qada besok pagi. Jadi nggak perlu sebut banyak-banyak. Aku niat puasa qada sekaligus puasa Senin, sekaligus puasa Syawal, sekaligus puasa ini, sekaligus. Enggak, satu aja. Nanti yang lain menyusul automatically. Jelas? Salahkah istri berdandan agar suami tidak menatap wanita lain? Inilah istri solehah. Sekarang banyak istri di depan suaminya seperti genderuwo. Di depan suami orang seperti artis cantik. Di depan suami orang harumnya sampai imam lupa ayat. Dia pakai parfum naik di tangga ini, imam di depan keciuman. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala na'bidum ma'abattum wala antum ma'abiduna. Sampai lupa lakum dinukum waliyadin. Kalau mau keluar rumah, parfum yang terharum. Di rumah bau pete, bawang goreng, balsem. Oleh sebab itu, maka ini yang paling benar. Dia bersoleh untuk suaminya. Ciri perempuan akhir zaman, bersoleh untuk suami orang, berdandan untuk suami orang. Saya berapa kali ketemu perempuan jamaah, ketemu di pengajian putih, pas ketemu di rumah hitam. Sampai saya heran, loh kok lain wajahnya? Ternyata bedak Kelly 3 inci. Berarti untuk suaminya di rumah dia tidak pernah berdandan. Insya Allah itu tidak ada di Villa Dagu. Alhamdulillah. Di luar-luar sana saja. Ustadz, bagaimana cara kita sebagai anak mengingatkan, menasihati orang tua yang susah untuk sholat? Jangan mentang-mentang kalian sudah hijrah, anak muda, lalu pulang dari sini kalian panggil mama, sini, papa, sini, duduk. Assalamualaikum ya ayyuhalladzina amanu. Bukan begitu cara menasihati orang tua. Cukup kau kirimkan saja video Ustadz Somad ke nomor WA. Papa, ini ada WA gambar ceramah Ustadz Somad. Apa kata dia? Hai ayah-ayah yang belum sholat, kalian sudah diintai malaikat maut. Hai ibu-ibu yang belum sholat, kalian dari tanah akan mati masuk tanah, dimakan cacing tanah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari amalmu adalah solatmu. Solatlah kau wahai orang tua. Like and share. Nanti papamu sama mamamu dengar, kok dia tahu mama nggak sholat? Nampaknya Ustaz ini dapat bocoran ini. Nggak tahu mah. Insya Allah. Tapi jangan lupa, ada yang lebih hebat daripada ceramah. Ad-doa silahul mu'min. Doa. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kokohkan hati ayah dan ibuku, bukakan pintu hatinya untuk sholat, ya Allah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, suami ibu yang masih Fir'aun, mudah-mudahan dikirimkan Allah angin hidayah ke hati mereka. Istri-istri bapak-bapak yang masih lagi istrinya Raja Namrus, mudah-mudahan menjadi istri yang solehah. Bapak ibu kalian yang belum juga sholat,
insya Allah dibukakan Allah pintu hatinya, insya Allah. Bagaimana cara sholat muslimah bercadar? Apakah harus dilepas cadarnya? Tidak. Loh, katanya wajah harus dibuka Pak Ustadz. Yang tidak boleh itu menutup wajah seperti menutup tangan pakai sarung tangan. Tahu sarung tangan plastik? Sarung tangan plastik, ditutupnya tangannya pakai sarung tangan plastik. Itu yang tidak boleh. Begitu juga dengan wajah. Disarungnya wajahnya pakai sarung. Tak boleh. Adapun cadar, dia bukan sarung. Cadar itu adalah kain yang ditutupkan. Sama seperti orang ihram pakai payung. Pakai payung nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu menempel di kepalanya. Makanya dalam fatwa mazhab Hambali, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka mereka tetap dibolehkan pakai cadar bagi yang mewajibkan cadar. Sebagian ulama Saudi Arabia cadar wajib. Syekh Ibnu Utsaimin wajib cadar. Syekh bin Baz wajib cadar. Syekh Twigri wajib cadar. Tapi ulama Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Baqiyat Al-Muti'i, kata mereka cadar tidak wajib. Saya pertengahan. Yang mewajibkan cadar, silakan pakai cadar. Saya tidak salahkan. Yang tidak mau pakai cadar, enggak apa-apa. Jangan yang pakai cadar dengan yang enggak pakai cadar kelahi. Nanti yang ketawa yang enggak pakai celana. Karena ini masalah khilafiyah. Yang penting menutup aurat. Dan kalian yang laki-laki jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa kalau kelihatan perempuan bercadar ngeyel, ngejek? Kalau ada orang bercadar, hai ninja nih. Tapi kalau kelihatan orang yang pakai rok mini, dia diam aja. Kelihatan perempuan pakai cadar, ente rese. Kelihatan orang pakai cadar, ente ngejek. Orang yang nggak nutup aurat, ente diam. Berarti ente setan. Ustaz Somad ini kasar sekali ngomongnya. Berarti ente setan. Merayakan ulang tahun dalam pandangan Islam seperti apa Pak Ustadz? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kenapa engkau ibadah hari Senin lebih daripada hari yang biasa? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Nabi mengulang hari kelahirannya setiap hari Senin. Jadi kalau ada ibu di hari kelahiran anaknya, dia bawa anaknya ke panti asuhan, makan bersama anak yatim. Begitulah cara yang baik. Assalamualaikum Bapak panti asuhan. Waalaikumsalam. Ini hari kelahiran anak saya. Kami mau makan dengan anak yatim di sini. Berapa orang anak yatim di sini? Ada sekitar 100. Keluarkan, kami mau makan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Nanti anaknya nanya, mama, ini siapa? Ini anak yatim, nak. Yatim itu apa artinya, Ma? Bapaknya meninggal, dia tinggal di sini, ibunya nggak sanggup ngasih nafkah. Nanti anak ibu pulang akan sayang dengan bapaknya, sayang dengan ibunya, karena dia baru mendapatkan pendidikan real, nyata, langsung, bukan teori. Ulang tahun anak dibawa ke mall, bagus. Ulang tahun anak diberikan gadget, mantap. Ulang tahun anak diberikan mobil, nggak salah. Tapi lihat, tahun depan kalau tidak diberi hadiah, dia katakan, orang tua nggak sayang, ini kurang mendidik. Makanya hari ulang tahun anak, apalagi kalau sampai dikasih lilin 10, 15. Nanti setelah bapak ibu tua, dia balas pakai lilin juga. Dia pasang lilin 71, dia suruh tiup sekali nafas. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana cara mengajak orang yang lebih tua dari kita dalam kebaikan? Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidinal Hasan dan Sayyidinal Husain. Hasan, Husain, ajarkan anak-anak kita sirah Nabi.
ajarkan anak-anak kita keluarga Nabi supaya dia kenal Hasan dan Husain. Kalau tidak, anak kita akan lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Husain. Dia yang lebih kenal Jerjet, Bang Saleh, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Naruto, Jarwo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hasan dan Husain melihat orang tua wudunya enggak benar. Hasan Husain melihat orang tua wudunya enggak benar, tapi dia berakhlak. Cucu Nabi, keturunan Nabi, akhlaknya luar biasa. Para habaib, apa kata Hasan dan Husain? Apakah Hasan dan Husain petantang-petantang, hei orang tua, ini cucu Nabi nih, wudu ente enggak benar. Apa kata Hasan dan Husain? Hasan, gimana cara ente wudu? Hasan mengambil air, berwudu, Husain melihat. Dan orang tua tadi melihat perbuatan dua orang cucu Nabi, dia tahu bahwa dia salah. Maka banyak niat yang baik, tapi tidak dikemas dengan cara yang baik, hasilnya juga tidak baik. Mungkin dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau debat, wajadilhum, debat billati ya ahsan, dengan cara yang baik.